Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Rusnawa, pertama mohon maaf mungkin atas keterlambatan permintaan audiensi ataupun permohonan aspirasi, karena kan yang masuk surat ke kami ini ada 400 ya, masuk. Jadi kami tetap pas koordinasi dengan OPD yang terkait apa yang menjadi keluhan lah gitu ya, seperti itu. Nah, supaya tidak lama, sebenarnya sudah ada sih apa yang diminta dijawab di sini. Cuman saya pengen tahu apa sih maksud dan tujuan aspirasi yang sebenarnya, walaupun saya belum baca ini, tapi silakan mungkin dari perwakilan warga Rusunawa Cingisut, khususnya warga Blok 5, terkategori adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang mungkin berjalannya waktu, tuntutan dan berbicara tentang kondisi yang ada ini terus berkembang, Pak Haji. Ya, salah satunya pertama tidak diindahkannya proses-proses yang dilakukan arahan oleh Pak Aspem. Yang kedua, berbicara tentang tidak adanya pelayanan yang layak. Kalau kita lihat realita yang ada, itu pertama dari sarana prasarana. Kalau Pak Haji lihat sekarang Blok 5 itu seperti terkumukan, Pak, dibandingkan dengan 4 blok yang ada. Itu yang poin pertama. Terus yang kedua, terkait dengan program-program yang itu kami sampaikan kurang lebih 5 tahun atau 4 tahun ke belakang. Namun realitanya baru terlaksana hari ini. Pertama, adanya kebocoran. Nah, kedua, listrik, Pak Haji. listriknya berapa? Listrik T 1.500. Sebelumnya itu 1.800 watt, Pak Haji. Jadi tidak 1.200 naik saat turun 1.800 itu. Asalnya 800, jantan 1.500. Jadi naik. Jadi naik. Yang turun. Ya, yang turun. Oke, jadi lebih rendah gitu ya. Oke, terus IPAL tadi, IPAL yang tidak berfungsi sampai hari ini. maksudnya IPAL kumaha? Ada program yang mungkin pada waktu itu ada wilayah taman. IPAL itu kan instalasi penanganan limbah ya Pak Haji. Nah, itu tidak berfungsi sampai hari ini. Pertama adalah barusan dikatakan benar. Tahun-tahun ke belakang ada rencana untuk bagaimana limbah itu dikelola menjadi di treatment lah. Ternyata itu tidak berfungsi. Yang saya khawatirkan, kami khawatirkan adalah dari instalasi pun itu sudah jebol. Itu di lapangan bisa dilihat. Kalau nanti rekan-rekan mungkin bisa share itu gambar. Instalasi apa Pak? Instalasi pembuangan air itu, yang dari beberapa hunian yang harusnya dimasukkan kepada pengelolaan tersebut itu tidak jalan. Itu baru dari saluran. Nyambung gitu. Bocor Pak. Oke, bocor. Dan itu dibiarkan. Menurut kita, tapi kita tidak sudah yang kita lihat seperti itu. Okay. Apakah ada perencanaan dari UPT atau dari dinas, kita tidak tahu karena tidak ada komunikasi. Selanjutnya adalah pengelolaan air itu sendiri, yang dimana niatnya adalah untuk pengelolaan menjadi menjadi pengelolaan air lah intinya. Itu bisa nanti digunakan, tapi ternyata di situ tidak ada. Air apa Pak? Itu penampungan pengelolaan yang rencananya nanti mungkin dari pihak dinas bisa menjelaskan karena itu program dinas. Nanti itu ada kemungkinan beliau itu punya rencana si airnya bisa digunakan. Iya. Nah, ternyata itu tidak berjalan. Yang dikhawatirkan adalah dari urin atau dari air kencing atau dari air yang lain yang kotor itu tertampung di situ dan tidak terpelihara atau tidak terawat, tapi treatmentnya tidak ada. Itu juga menjadi kendala. Berapa? Dimotong. Siap? Bayar berapa harus? Itu ada di dalam perwa. Berapa? Itu berapa? 245. Okay. Kenapa itu tidak bisa diterjalan? Karena harus duduk dulu bersama. Oh, jadi selama ini belum bayar? Belum bayar, belum dibayarkan. Karena apa? Ada satu hutang yang belum kita duduk bersama yang itu tadi. Kan harus bicara dulu. 245 itu belum dibayar. Belum dibayar. Ada kendala kenapa tidak dibayar? Kenapa? Salah satunya adalah kondisi ekonomi kami itu tidak mampu seperti itu untuk membayar itu. Maka kami pada waktu itu tawarkan kemarin 50 heula. Karena pada waktu itu kami di PHK dan sebagainya. Itu ada langkah untuk bagaimana perwal. Intinya adalah datang ke sini kita minta dijembatani bagaimana perwal itu bisa dijalankan sepenuhnya dalam arti kata prioritas secara prioritas atau secara profesional. Sebelumnya itu di masing-masing blok itu ada kepengurusan Pak Haji. Di mana kepengurusan itu untuk memediasi dan mengakrabisasi warga di blok kita, terkhusus apabila ada yang sakit dan sebagainya. Nah, sejak adanya perwal itu kepengurusan blok itu dibubarkan Pak. Saya juga nggak ngerti maksud dan tujuannya apa. Padahal di sana
kita nggak pernah merasa jadi beban dengan kepengurusan itu, kita juga gotong royong. Kemudian yang kedua Pak, di dalam perwal itu ada keterkaitan sama tadi Pak, poin-poin dinas-dinas terkait itu harus terlibat, karena kan dalam pengelolaan yang saya tahu itu tidak ada dinas terkait, seperti halnya bansos. Bansos itu hampir semenjak Covid kita nggak pernah dapat bantuan bansos Pak, karena kita bukan warga asli, sedangkan bansos itu kan hanya kepada kelurahan, sedangkan kita di sana jadi terpencil kesannya gitu. Nah, di sini jelas di perwal ada tarif dan lain-lain. Sekarang kali akan semua menuntut haknya. Gitu. Kita kan sebagai pemimpin bijaksana bijaksini sebenarnya. Ada posisinya ada hak yang akan tadi bayar, ada hak dari posisi pemerintah yang belum dilakukan. Nah, maksudnya begini kan, lamun posisinya dijalankan apa yang menjadi perwa atau perda yang ada diwajibkan kita harus penuhi kepada. Kalau bisa kemanusiaan ya saya minta nanti mungkin ke dinas memperbaiki semua terkait tadi saluran, terkait tadi apapun ya yang di lapangan. Nah, saya nanya ke Akang lain, lamun ini penuh etek bayar mau saya nanya gitu. Ya, langsung dijawab. Coba. Ya harus, itu kewajiban yang namanya pun kan sesuai dengan perwa. Betul. Saya bicara belum dari versi dinas. Betul, kan versi dari warga Rusunawa. Bicara hutang, bicara kewajiban, Bapak tinggal di sana berapa tahun? Kewajiban setiap bulan dari pemerintah ada sekian X rupiah. Berarti lah menteri dibayar. Ya bicara umum ya. Iya. Kalau nggak dibayar jadi hutang lah. Tadi kos oke. Saya mengarahkan kos di tempat saya, terbayar pasti tagihnya beberapa bulan. Sama mungkin ke sana. Cuman kita tidak bicara ke sana. Tapi bicaranya adalah wajar secara aturan kalau emang tidak membayar selama sekian bulan, sekian tahun, ya pasti ditagih sesuai itu. Nah jadi itu mah menyicilnya kan enggak. Nah sekarang sudah jelas Pak bahwa kalaupun mau ada ke Bapak pemutihan lain-lain kan otomatis tadi perlu BPKP dan lain-lain. Ada panjang nih Pak prosesnya. Oh pasti Pak. Nah secara fasilitas yang Bapak ini insya Allah kalau emang ada anggaran sekarang yang kecilnya Pak Lutfi, PT anggap tolong diperbaiki semua Pak yang tadi hujan-hujan Pak tadi yang lebih panas bocor, saluran penyambung itu kan tidak perlu uang besar menurut saya ya secara gambaran. Tapi kalau emang kira-kira anggarannya ini memerlukan agak besar, ya tolong sekarang mumpung lagi pembahasan, kalau diusulkan untuk perbaikan hal ini karena ini sudah urgensi menyangkut masyarakat Kota Bandung yang saat ini secara kesehatan belum memadai. Saya memerintahkan kepada DPKP untuk memperbaiki, bukan bicara Bapak bayar atau tidak itu mah. Saya tidak akan dikaitkan dengan itu. Ini adalah bicara kemanusiaan. Ini adalah bicara hak warga Kota Bandung. Kota Bandung berhak pasal kemiskinan Pak nih. Yeah. Perda kemiskinan pasal 14 poin A, warga Bandung berhak mendapatkan sandang pangan perumahan poin A. Oke nya, enggak putus itunya. Siap. Bapak bayar heula ini mah meureun. Nu bulan ayeuna mah bayar heula, ke depanna bayar terus disiplin.